Shalom teman-teman, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal 15. Akan dibacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21, sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah.
Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas bagian ini. Bapa yang di sorga, berkatilah kami dengan roh-Mu dan tuntunlah kami, supaya oleh pimpinan-Mu kami boleh mengerti firman Tuhan ini, dan oleh kebenarannya kami dituntun untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Saudara-saudara, bagian yang kita bahas ini adalah bagian pertama dari sidang di Yerusalem. Ya, bagian ini sangat terkenal dalam kisah kitab para rasul. Bagaimana jemaat yang mula-mula itu menyelesaikan persoalan teologis yang mereka hadapi ketika mereka berhadapan dengan aturan-aturan hukum perjanjian lama dan kemudian kenyataan-kenyataan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, pasal 15 ini dimulai dengan pernyataan beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudara, kita tahu gereja di Antiokhia adalah gereja yang paling berkembang saat itu ya. Mereka yang mengutus misi penginjilan pada Paulus, pada Barnabas. Mereka mengirim bantuan pada jemaat di Yerusalem, dan gereja ini berkembang. Dan lalu nampaknya datanglah orang-orang dari Yudea, mungkin dari Yerusalem, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tetapi dari suku Yahudi ya. Nah, orang-orang itu datang dan kemudian mengajarkan, yang menunjukkan bahwa mereka itu kemudian bertemu dengan saudara-saudara itu. Mungkin mereka dihormati karena mereka berasal dari Yahudi, yang mungkin bagi orang-orang Antiokhia adalah asal mula kekristenan, begitu ya. Dan orang-orang ini barangkali adalah sesuku atau sebangsa dengan Tuhan Yesus, dengan rasul-rasul yang awal. Jadi saudara-saudara, biasanya orang-orang seperti ini mendapatkan penghormatan khusus, begitu ya, sehingga mereka diterima dan kemudian mereka itu mengajarkan ya, akhirnya memberi petunjuk gitu ya, bahwa mereka yang percaya Yesus harus juga mengikuti hukum Musa, terutama disunat, supaya mereka diselamatkan. Kalau mereka tidak disunat, belum lengkap iman itu dan mereka belum diselamatkan. Saudara-saudara, itu kemudian menimbulkan pertentangan di antara mereka, terutama Barnabas dan Paulus dikatakan di ayat 2 dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, kita tahu bahwa Barnabas dan Paulus itu juga orang Yahudi ya, dan mereka juga datang dari Yudea, bahkan mereka itu membawa otoritas dari gereja di pusat. Sementara mungkin saudara-saudara yang baru datang itu nampaknya orang-orang Yahudi yang tidak membawa otoritas dari gereja di Yerusalem, begitu ya. Tetapi Paulus dan Barnabas sekalipun menentang, tidak menyepelekan hal itu. Dan kemudian kita membaca di ayat yang kedua itu bagaimana kemudian mereka memutuskan ya, mereka berunding dan kemudian memutuskan, baiklah kita tanya ya kepada rasul-rasul, murid-murid Yesus yang mendengarkan dia secara langsung itu, dan penatua-penatua di Yerusalem ya. Maka katanya diutuslah Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain dari jemaat itu. Barangkali bisa jadi juga termasuk orang-orang yang datang mengajarkan ajaran bahwa mereka harus mengikuti hukum Musa itu ya. Nah, mereka diantar dengan baik. Nah, lihat, perhatikan saudara-saudara ya. Jadi sekalipun mereka bertentangan, tapi mereka masih bersahabat. Mereka diantarkan dengan baik sampai keluar kota. Kemudian mereka berjalan menuju Yerusalem melewati
Fenisia, dan Samaria. Nah, di daerah-daerah itu mereka bertemu dengan jemaat-jemaat yang lain. Mereka menceritakan tentang pelayanan perjalanan misi yang pertama, ya. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan orang-orang di Siprus, di Antioquia, di Listra, di Ikonium, begitu di Derbe, dan itu menimbulkan sukacita di antara saudara-saudara di situ, ya. Dan kemudian sampailah mereka di Yerusalem dan mereka disambut oleh para rasul-rasul dan penatua-penatua, ya. Nah, dalam Galatia kita mengerti bahwa hadir juga di situ ada Yakobus, ada Petrus, dan ada Yohanes yang kata Paulus adalah soko guru jemaat, artinya orang-orang terpenting dalam jemaat itu, ya. Nah, saudara-saudara, rasul-rasul itu kemudian juga mendengarkan cerita bagaimana pertobatan yang dinyatakan di antara bangsa-bangsa lain di daerah yang tidak mengenal Allah itu, bagaimana Tuhan bekerja, ya, melalui Paulus, melalui Barnabas, membawa banyak orang kemudian menjadi umat Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan itu menimbulkan kegembiraan juga di Yerusalem di antara para rasul dan para penatua. Nah, tapi ayat 5 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, jadi yang orang Kristen juga, dari kelompok Farisi itu kemudian berkata, orang-orang bukan Yahudi itu harus disunat dan diwajibkan untuk melakukan juga hukum-hukum dan tradisi yang ditinggalkan oleh Musa. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari begini, ya. Kelompok Farisi itu adalah sekelompok orang yang mendedikasikan diri, yang mengambil komitmen untuk melakukan hukum-hukum Musa, hukum-hukum Taurat. Orang-orang ini muncul setelah masa pembuangan, bukan? Dan kemudian pada masa penganiayaan zaman Makabe itu, ketika bait Allah dilecehkan, muncullah orang-orang yang mau mempertahankan iman. Jadi ini orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, ya. Mereka mengambil keputusan untuk melakukan semua hukum Musa yang sudah dijabarkan oleh ahli Taurat. Nah, ahli Taurat dan scribe itu, ya, ahli Taurat dan penulis-penulis itu muncul pada zaman Esra, ya. Setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka kemudian menyatakan diri mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak mau lagi berdosa, tidak mau lagi menyembah Allah-Allah orang Kanaan. Dan kemudian mereka memutuskan untuk membuat buku-buku, ya, yang menjabarkan bagaimana hukum Musa itu mesti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang-orang yang disebut Farisi ini, yang katanya jumlahnya menurut William Barclay itu tidak lebih dari 7.000 orang, itu adalah orang-orang yang mengambil tekad untuk menuruti semua aturan-aturan itu. Ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka juga mau menunjukkan kesungguhan yang sama, gitu. Orang-orang Kristen sekalipun percaya pada Yesus Kristus juga harus menunjukkan hidup yang berkomitmen, dan mereka tidak bisa meninggalkan komitmen mereka pada hukum-hukum Musa itu. Dan nampaknya mereka tidak ditolak oleh saudara-saudara itu. Dan kita mesti sadar, ya, Paulus itu juga seorang Farisi ini, ya. Nah, saudara-saudara, atas keberatan itulah rasul-rasul dan para penatua itu menunjukkan keterbukaan. Mereka tidak sekedar mengecam, tapi mereka memutuskan untuk mari kita membicarakannya. Maka dikatakan ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Dan dikatakan ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Artinya, saudara-saudara, persidangan ini berlangsung beberapa lama. Kita tidak tahu. Tapi nampaknya semua orang boleh mengumumkan pendapat, semua orang didengar, dan mereka dengan sungguh-sungguh memikirkan hal itu, ya. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka dikatakan yang pertama, bangkitlah
Petrus, ya, berdirilah Petrus, ya. Dan kemudian Petrus itu bercerita seperti yang kita baca. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah itu telah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perkataanku, dengan perantaraan mulutku, bangsa lain boleh mendengarkan berita Injil. Nah memang saudara, orang yang pertama memberitakan Injil itu kepada bangsa lain itu sungguhnya adalah Petrus ketika dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil pada Kornelius. Dan Petrus menceritakan bukan bagaimana sungguhnya dia dulu juga menolak gitu. Dia berpikir, waduh, orang kafir gitu ya. Tapi Tuhan yang menyuruh dia dengan jelas sekali untuk memberitakan Injil pada Kornelius, ya. Dan Petrus itu menceritakan bagaimana ketika dia sedang bercerita tentang Injil, Roh Kudus turun dan kemudian berbahasa roh lah Kornelius dan orang-orang di rumahnya yang notabene bukan orang Yahudi itu ya, bangsa-bangsa lain itu. Nah saudara-saudara, dari situ kita mengerti bahwa Allah itu mengenal hati manusia, ya. Dan kemudian Allah itu menyelamatkan mereka bukan karena mereka melakukan hukum Musa, tetapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, ya. Dan ketika mereka beriman, mereka itu dikuduskan, katanya mereka disucikan oleh iman itu ya. Dan kemudian mereka menerima karunia Roh Kudus seperti yang kita terima pada waktu Pentakosta itu. Ya. Dan Tuhan sama sekali tidak membuat perbedaan, ya. Mereka diselamatkan sama seperti kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, setelah Petrus mengatakan begitu, maka semua orang terdiam, ya. Petrus dihormati, saudara-saudara, sebagai orang yang dianggap paling dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus dihormati dalam jatuh bangunnya mengikut Tuhan sebagai orang yang jujur, yang menyadari kelemahannya. Dan Petrus dihormati karena betul ya, dia itu yang menunjukkan kuasa-kuasa mujizat pada gereja yang mula-mula itu. Dia dihormati sebagai pemimpin rohani, ya. Sekalipun pada waktu itu pemimpin umat bukan Petrus tetapi Yakobus. Petrus nampaknya ada seorang penafsir mengatakan pergi memberitakan Injil juga, jadi misionari gitu ya. Yang di Yerusalem itu adalah Yakobus nanti. Tapi dia sangat dihormati. Itu sebabnya dikatakan di ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu. Kemudian mereka memberi kesempatan pada Paulus dan Barnabas untuk berbicara. Nah ini perhatikan ya, setelah Petrus selesai bicara, maka Paulus dan Barnabas berbicara. Jadi Petrus itu menjadi pembuka jalan ya, mereka supaya Paulus dan Barnabas itu menceritakan bagaimana Tuhan bekerja ya di tengah bangsa-bangsa lain. Dengan perantaraan mereka banyak orang diselamatkan. Setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, barulah Yakobus sekarang berbicara. Nah perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus berkata begini, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Nah saudara, kita mesti tahu Yakobus ini adalah pemimpin umat di Yerusalem pada waktu itu ya. Dia itu saudara Tuhan Yesus. Dia itu adalah penulis surat Yakobus dan dia sangat dihormati di antara orang-orang Yahudi karena kesalehannya dalam doa dan kesungguhannya melakukan hukum Taurat, dan dia menjadi pemimpin umat di Yerusalem. Dan kemudian dia berkata, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Perhatikan saudara, Yakobus tidak langsung mengambil pendapat sendiri. Dia pertama berkata, Simon telah mengatakan kepada kita, menceritakan pada kita bagaimana Tuhan menunjukkan rahmat-Nya pada bangsa-bangsa lain. Menarik saudara, sebutan Yakobus kepada Petrus itu adalah Simon ya, yang sesungguhnya Simeon. Simon itu disebut berapa kali dalam Alkitab kita, tetapi kata Simeon dalam Perjanjian Baru itu yang disebut 2 kali. Dua-duanya untuk Petrus memang ya.
sesungguhnya sama Simeon dan Simon, tetapi Simeon itu menunjuk pada bahasa asli orang Yahudi ya. Saya yakin karena Yakobus itu menghargai teman-teman Farisi ini ya, orang-orang Yahudi asli ini. Simeon itu ya menceritakan bagaimana Allah bekerja di tengah bangsa-bangsa. Lalu dikatakan di ayat 15, hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Nah, saudara, kata sesuai itu pakai kata harmonius. Sesuai itu harmonis atau cocok begitu ya dengan perkataan nabi-nabi. Yang mana ini? Firman Tuhan, hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Dan kemudian Yakobus mengutip dari Amos 9 ayat 11 dan 12. Nah, saya mau membacakannya dari Amos 9 ayat 11-12 yang dikutip di dalam ayat 16 dan 17. Tadi kita sudah membaca di Kisah Para Rasul. Saya akan baca dari kitab Amos sekarang. Pada hari itu, aku Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu. Nah, kemudian Yakobus mengatakan, ini semua telah kita ketahui sejak semula. Artinya, saudara-saudara, Yakobus mau menekankan, bukankah sesungguhnya itu yang dikehendaki Allah? Bahwa dia akan menjadi Allah bagi segala bangsa. Ya, bukan cuma orang Israel, tetapi keselamatan yang datang dari Israel itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan Tuhan akan menjadikan umat dari segala bangsa itu oleh keselamatan yang dibawa oleh Israel, oleh Mesias yaitu Yesus Kristus. Dan setelah itulah kemudian Yakobus itu menyatakan pendapatnya. Ya, ayat 19. Sebab itu aku berpendapat, yang pertama, jangan menyulitkan orang-orang yang mau datang kepada Yesus Kristus, yang mau percaya pada Kristus, yang mau menjadi umat Allah. Maksudnya dengan menyuruh mereka bersunat dan melakukan adat istiadat Musa, karena sesungguhnya kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Yesuslah yang sudah melakukan semuanya untuk kita. Dia yang menjadi juru selamat dan penebus kita. Kita sekarang menerima dengan iman kepadanya anugerah itu. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena karya Kristus yang mati dan bangkit bagi kita itu. Nah, itu yang pertama ya. Jangan menyulitkan, biarlah. Yang kedua, dikatakan mari kita menulis surat. Artinya perintah yang firm gitu, perintah yang jelas gitu ya. Bukan cuma ngomong, tapi kita menulis surat. Supaya, satu, orang-orang percaya pada Yesus Kristus jangan lagi menyembah berhala. Jangan ada Allah lain. Hanya Tuhan saja juru selamat, hanya Yesus saja Tuhan kita. Tidak boleh mencampurkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Yang kedua, jauhilah percabulan. Nah, saudara, ini penting ya. Dari awal itu gereja mula-mula mengingatkan kita harus hidup kudus di hadapan Allah. Jauhilah percabulan. Dan yang ketiga, jangan makan makanan yang tidak tahir. Yang mana itu? Yang dari binatang yang mati dicekik. Nah, artinya darahnya tidak ditumpahkan. Dan dari darah, saudara. Nah, ini menarik ya. Untuk makanan ini ada nasihat supaya kita menguasai diri. Barangkali kita harus menjauhkan diri dari kerakusan. Ya, kita mesti menjaga diri dari makanan-makanan yang tidak tahir. Barangkali makan itu kita suka atau enak, tetapi demi menghargai saudara-saudara yang lain,
Secara khusus mungkin Yakobus itu mengingat saudara-saudara yang dari orang-orang Yahudi ini ya, orang Farisi ini, dia tetap mengajak saudara-saudara untuk menjauhkan diri dari makanan yang bisa membuat saudara-saudara kita tersandung itu ya. Kenapa? Ya supaya jangan nama Tuhan dihujat, supaya kita saling menghargai satu sama lain. Nanti dalam Korintus memang dikatakan bahwa apa yang masuk itu tidak menajiskan. Tetapi bukankah kemudian ada nasihat, saudara-saudara, kalau kamu makan atau minum, lakukanlah itu memuliakan Tuhan. Kalau itu menjadi sandungan buat saudaramu, mengapakah kamu harus memaksakan diri mengikuti kesenanganmu dan biarkan saudaramu jatuh? Nah, nasihat firman Tuhan adalah supaya kita melakukan apa yang berguna, apa yang membangun, ya, apa yang membuat kita ini boleh menunjukkan kasih kita, toleransi kita, kebersamaan kita, kasih kita pada saudara-saudara kita, ya. Nah, itu mungkin yang menjadi berita pentingnya itu ya. Bagaimana Yakobus itu sekalipun menyatakan bahwa di dalam Kristus tidak lagi harus mengikuti adat istiadat Musa, tetapi di dalam Kristus juga kita harus menghargai orang-orang yang menghargai adat istiadat Musa itu. Ya, itulah anugerah sebagai orang-orang yang bebas melakukan atau bebas tidak melakukan adat istiadat itu karena kita mengasihi Kristus, karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari PA hari ini? Yang pertama, singkat saja, kalau ada masalah, mari kita sebagai orang-orang percaya membicarakannya dengan baik. Sekalipun ada perbedaan pendapat, bahkan ini ada perbedaan teologis, saudara ya. Kita tidak perlu saling menjatuhkan, menjelekkan, menghina. Tetapi kita dengan terbuka, dengan kasih membicarakannya. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Ya. Yang kedua, betapa pentingnya peran pemimpin yang bijaksana itu. Yang mau mendengarkan, yang mau memperhatikan, dan ketika mengambil keputusan-keputusan itu, melakukannya dengan menghargai semua orang. Dengan mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan itulah yang sudah menyelamatkan kita orang yang berdosa ini karena anugerahnya, karena kasihnya. Orang yang berbeda dengan kita itu pun adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar mengasihinya dengan menghargainya. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kerelaan untuk berubah ya. Saya kira itu yang indah dari jemaat yang mula-mula. Mereka bersedia untuk berubah. Berubah karena mereka melihat tuntunan Tuhan. Ya. Kiranya demikian kita juga menjadi orang-orang percaya di dalam menjalani hidup kita, di dalam menjalani perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di antara kita. Mari kita menyelesaikan dengan baik dalam semangat untuk saling mengasihi, saling menghargai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membahas firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenarannya, dan biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan apa yang tidak kami mengerti di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Berterima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu demi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Sampai bertemu nanti sore dalam Zoom meeting. Kita mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.